lebih nyaman. Di Paradiso. Ya, ya. Nomornya saya tapi Paradiso. Ya, Paradiso ya. Kalau untuk nomor rumah dan alamat rumah yang di Paradiso, tahu? Ya, Jalan Paradiso nomor P5 Mas. Setahu saksi itu punya siapa? Milik ibu saya, tapi atas nama Ibu Yur. Ya. Saksi tahu tidak mengenai ada setahu saya ibu saya tidak pernah menjual rumah. yang saksi ketahui pada saat ada nama. Saya tahunya jadi ada kasus rumah 24B yang tadi mungkin udah dibahas. Sewaktu penangkapan itu polisi memberitahukan saya bahwa dari keterangan figur dia menyatakan dia pernah digunakan juga untuk rumah lain, yaitu rumah di Paradiso. Dari sana saya mulai tahu bahwa ternyata ada rumah lain yang juga jadi korban. Nah, baru setelah itu saya telusuri, saya cek ke BPN dan saya minta polisi juga cek ke BPN dan ternyata BPN confirm bahwa sudah ganti nama ke nama saudara Freddy, dan polisi yang juga mengecek ke BPN juga confirm ke saya bahwa sudah ganti nama ke Freddy. Nah, dari sana saya tahu ada yang tidak beres. Karena ibu saya selama ini bilang enggak, itu rumah masih milik kita dan tidak pernah dijual dan lain sebagainya, tapi sudah ganti nama. Dan kemudian ketahuan juga bahwa Freddy yang ini juga adalah Freddy yang sama yang dinyatakan oleh tersangka lain sebagai orang yang terlibat dalam kasus 24B. Jadi bukan hanya di satu rumah aja, tapi ada di rumah lain. Dan jadi saya tahunya dari sana, dari keterangan dari polisi. Ya, sewaktu mewawancarai figur tersangka. Pada saat saksi sebelum terjadi perkara ini, apakah saksi pernah melihat surat sertifikat? Belum. Sebelum kasus ini, belum. Seorang saksi, apakah pernah mundur dan pada saat Saya bisa diulang pertanyaannya. pada saat saksi sebelum kejadian ini, apakah saksi pernah mengetahui bahwa mobil Wismawita ini dan Pak Firmada ini memberikan identitas dan seperti identitas, data NPWP, termasuk nikah pada orang lain selain dulu? Tidak, setahu saya tidak ya. Saudara mendapat informasi Ya. di mana ada tindakan yang berkaitan dengan rumah. Ya.
Dari polisi. Dari polisi. Ya, sewaktu melakukan interogasi terhadap figur. Ada figur. Ya. Maksudnya figur. Apa maksudnya figur? Figur itu orang wanita yang saya kira ada di sini ya, yang berpura-pura menjadi Yur yang asli itu. Oh ya. Ya, jadi ya. Apakah itu disebutkan ini orang-orang ini seolah-olah tidak sebagai figur yang asli? Yang asli ini siapa? Siapa yang dia coba diketahui? Namanya siapa? Yang asli. Kan dia figur, dia memerankan siapa? Apakah ada informasi dari polisi? Oh, itu loh, ada figur yang memerankan ini pada saudara. Ya, ada figur yang memerankan Ibu Yur yang tadi duduk di sini. Ya, dan untuk masalah apa namanya? Ya. Yang maksud saudara figur itu ya. Ya, ya. Tadi Ya, hubungannya apa saudara dengan si Yur. Yur? Jadi ibu saya adalah pemilik rumah itu dan Yur itu adalah saudara dari ibu saya, semacam keponakan gitu ya. Maksud saudara Yur itu Yurnis Ya, ya benar. Maksud saudara Yurnis Ya, ya, ya. Itu ya. Jadi saudara ya, saudara udah lama ya. Itu kapan informasi itu saudara? Kapan saya tahunya mengenai kalau nggak salah ya, saya mohon maaf, saya kan pernah kena COVID ya, Hakim, jadi suka agak lupa ya. Tapi kalau nggak salah awal Januari kalau nggak salah. Ya, karena saya ke Bali dulu. Ya, ya. Januari 2000 Tahun ini. Ya, ya, Setelah saudara informasi itu, ya. apa tindakan saudara? Saya tadinya tanya ibu saya tentu, ya, dan ibu saya bilang nggak mungkin karena saya tidak pernah jual. Nah, tapi kok lama-lama saya merasa ini orang-orang sindikat ini sekali nih, apa namanya, memang banyak akalnya gitu, right? Dan pelajaran dari kasus sebelumnya adalah jangan anggap enteng kalau ada informasi, right? Nah, jadi saya segera cek ke BPN. Ya, dan saya minta polisi juga cek ke BPN. Dan karena itu kan atas nama Ibu Yur gitu ya. Saudara, maka di BPN itu apakah saudara datang ke BPN ataukah melalui sarana atau orang lain? Saya cek karena saya kan pernah ketemu dengan Pak Menteri. Ya, jadi waktu itu saya melapor untuk masalah rumah juga, ya, rumah yang ada karena kasus juga. Dan waktu itu, jadi saya ada diatur untuk bisa mengecek dengan orang dari BPN dan diberitahukan bahwa sudah ganti nama, gitu. Ya. Dan polisi pun ketika mengecek mengatakan sudah ganti nama. Ya. Ketika informasi itu dari BPN tidak dari mana? Ya. Itu informasi itu disampaikan ke telepon atau saudara dengan BPN? Disampaikannya waktu itu per WhatsApp aja, gitu. Bahwa sudah ganti nama gitu. Dan polisi pun juga menyatakan sudah ganti nama gitu. Ganti nama siapa? Freddy. Kita ganti nama Freddy. Saudara kan pasti penasaran. Ya. Saudara ingin menggali lebih dalam lagi. Ya. Ya. Terus apa tindakan saudara setelah ini ternyata ada informasi tersebut? Tindakannya tentu saya mulai melaporkan ke polisi gitu. Dan saya juga ke sosial media, ya kan, dan baru saya membuat laporan polisi mengenai ini. BAP ya. Tindakan saudara. Ya, ya, ya. Sebagai respon saudara. Ya, ya, ya. Pernah tidak saudara mendapatkan sertifikat yang sudah dengan salinan dari BPN misalkan diperlihatkan saudara datang ke mana tuh gantinya? Belum. Saya tidak pernah ditunjukkan. Hanya dikasih tahu telah tidak lagi atas nama Yur. Itu saja. Ya, jadi tidak lagi atas nama atas kepemilikan ibu saya selanjutnya. Apakah saudara menanyakan atas dasar apa ini gantinya? Alasannya? Saya langsung merasa bahwa ini kasus kejahatan dan penipuan. Iya. Ya, kenapa? Karena pengakuan tersangka lainnya bahwa Freddy juga terlibat
di kasus 24B dengan menggunakan modus operandi yang sama gitu ya, menggunakan figur. Itulah. Ya. Saudara Mas Hendro, siapa yang mau duluan? Ini Dari sana dulu, ujung dulu. Ya, silakan Pak. tadi mungkin. Dari ujung dulu, ke awal tadi. Sudah silakan. Ya. Terima kasih Majelis yang mulia. Kami dari kuasa hukumnya Lilin Marlina. Saudara saksi ya. Apakah saudara mengenal yang bernama Lilin Marlina? Nggak kenal. Nggak kenal. Apakah pernah menerima telepon atau informasi dari orang lain mengenai Lilin Marlina? Kalau nggak salah ya, dalam pembicaraan saya dengan Shirley, nama itu keluar ya. Nama Lilin Marlina Marlina, keluar. Ya, ya. Begitu keluar namanya, saat itu saudara ketahui bahwa ada Lilin Marlina ya. Ya. Apa pekerjaan Lilin Marlina yang saudara tahu? Tidak tahu ya. Terus pada saat saudara saksi ini pernah di BAP di Polda Metro Jaya ya, saudara diminta keterangan sehubungan dengan adanya kejanggalan pemilikan sertifikat ibu saudara, betul itu? Betul. Apakah pernah dipertemukan yang namanya Lilin Marlina kepada saudara? Tidak pernah. Tidak pernah dilihatkan Tidak bahwa ini loh namanya Lilin Marlina. Tidak. Sebagai apa dan apa tidak pernah juga ya. Saya tidak pernah dikonfrontir dengan orang-orang. Tidak pernah juga dikonfrontir. Dalam hal ini, apakah saudara saksi ini sebagai pelapor atau bagaimana? Untuk kasus yang Yang di iya, Paradiso. saya yang melapor bahwa ibu saya dan Ibu Yur untuk melapor ke polisi. Jadi saya ikut mendorong pelaporannya gitu ya. Jadi saya mohon maaf, saya lupa apakah saya ikut menandatangani ya atau enggak. Tapi yang jelas saya waktu itu ikut dengan ibu saya dan Ibu Yur ke polisi untuk melaporkannya. Informasi yang saudara dapati dari pihak lain, ada sertifikat sudah berubah nama atas nama Freddy. Apakah saudara melihat akte jual belinya antara siapa dengan siapa? Tidak, karena begitu saya lihat tanya ibu saya bilang tidak pernah dijual gitu. Ya. Jadi asumsi saya tidak pernah ada akte jual beli. Tidak pernah terjadi jual beli. Tapi apakah saudara saksi ini pernah melihat akte jual belinya di BPN? Tidak pernah. Siapa si penjual, siapa si pembeli gitu? Pernah? Tidak. Di Yang siapa? saya tahu adalah nama sudah berubah. Namanya saja sudah berubah. Nama sudah berubah dan kita tidak pernah menjual. Dua hal itu aja paling pokok gitu. Itu aja. Ya. Nah, pada saat saudara menerima informasi sertifikat kepemilikan Ibu Yur ya, diganti nama. Bagaimana caranya bahwa bisa saudara ketahui apakah ini persoalan pinjam meminjam atau digadaikan atau seperti apa ya? Saya sudah yakinnya ini aksi penipuan. Karena pertama, fakta yang paling jelas tidak pernah dijual rumah itu oleh ibu saya. Tidak ada AJB. Tahu-tahu begini Pak. Tahu-tahu kita bangun udah ganti nama aja. Right? Tahu-tahu bangun udah, lah ini gimana nih? Tahu-tahu udah ada proses pergantian nama yang tidak kita ketahui dan keyakinan kita tidak sah dan merupakan bagian dari aksi penipuan karena orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang juga terlibat di kasus rumah lain yang juga aktif melakukan aksi penipuan dan ada yang sudah mengaku melakukannya itu, right?
Jadi kesimpulan saya waktu itu kan tidak logis sekali bahwa ini ada yang nggak beres gitu. Dan kita menjadi korban. Oke. Apakah saudara saksi setelah mendapat informasi dari BPN ini sudah ganti nama atas nama Yur kepada Freddy? Apakah saudara mencari informasi apakah KTP-nya itu benar, terus kemudian syaratnya udah benar atau tidak? KTP-nya siapa maksudnya? Si Freddy. Saya tidak pernah punya KTP Freddy. Yang saya tahu adalah namanya sudah berubah ke seorang bernama Freddy Kusnadi. Ya, tapi kan saudara pernah ngecek nggak warkat terhadap mengapa ini Ibu Yur bisa Bukan terjadi? saya mengecek, kalau yang itu tentu adalah tugas polisi. Ya, polisi. Ya tentu ya. Apakah pernah dibentangkan, diperlihatkan fakta-faktanya bahwa ini KTP, ini PBB, ini kakak atau Itu ini? urusan polisi, Pak. Yang jelas bagi kita taunya kita tidak pernah menjual, tahu-tahu sudah ganti nama dari Yur ke Freddy tanpa persetujuan kita, tanpa ada AJB, tanpa proses hukum dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah juga pernah sertifikat bahwa Bu Yur itu atau ibu saudara juga membridging atau disebutnya dipanderkan? Kalau itu urusan Freddy. Dengan Dan Freddy. saya tahu di kemudian hari bahwa itu yang dilakukan Freddy untuk menguangkan sertifikat itu. Tapi kita sama sekali tidak paham dan tidak mengetahui apa-apa mengenai itu. Baru kemudian kita dikasih tahu oleh polisi. Seperti itu ya. Bahwa saat ini sudah terbalik nama ke nama, tapi dalam perjalanan prosesnya saudara tidak mengikuti ya? Apa sebab dan akibatnya gitu? Di mana sertifikatnya, siapa yang pegang, kemudian itu waktu itu kita sama sekali tidak tahu. Karena itu baru keluar setelah proses penyelidikan oleh polisi. Terus, jadi, ya. Dan kita tidak punya kemampuan untuk tahu di mana itu sertifikat. Hanya polisi yang bisa tahu. ya pada saat saudara mendapat informasi dari ibu saudara, ini sertifikat sudah baik nama. Sertifikat yang sebenarnya pada saat itu di tangan siapa aslinya? Di tangan siapa? Sampai sehingga bisa berbalik nama, tangan siapa? Jadi selama ini ibu saya itu merasa sertifikat itu diberikan kepada saudara Topan. Saudara Topan. Ya, ya. Oke, ya. Dan kemudian pokoknya sertifikat itu somehow lolos dan mohon maaf Pak. Nanti Ya. nanti lebih tepatnya kalau kita sampaikan kepada ini kan Ya. dari saksi dong. Iya, Ya. iya. Jelas, si saksi. Iya. Ya. Ya. Polisi bergerak. Ya. 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 Paham saya, Pak. Ya. Ya. Oke. Ya, jadi saudara mempercayai saudara Topan. Apakah saudara pernah mendapat informasi? Apakah pernah kontak-kontakan informasi juga saudara Topan dengan saudara Lili? Saya tidak Tidak tahu. Apakah pernah juga bahwa saudara Topan pun memberikan kepada saudara Lili bentuk fotokopi, dokumen? Saya tidak tahu sama sekali. Jadi itu harus ya. Tidak tahu sudah. Ya, tidak tahu. Jadi istilahnya saudara saksi tidak tahu dengan yang namanya Lilin Marlina, gitu ya? Cukup yang mulia. Izin menambahkan sedikit yang mulia. Saudara saksi, apakah Topan itu termasuk keluarga? Ya. Oh ya, oke baik. Apakah Mustafa alias Topan itu keluarga dengan saksi? Tidak keluarga. Ya. Tidak. Keluarga. Saudara saksi tahu nggak tanah yang milik ibu saudara saksi sertifikatnya itu atas nama Yusmi Tahu. Ya, kami lanjut yang mulia. Saksi, apakah saksi pernah ketemu dengan Mustafa alias Topan? Tentu sudah. Sudah. Karena dia adalah broker dari ibu saya.
kapan pertama kali saksi bertemu dengan Mustafa ataupun Tovan? Suatu hari datang ke rumah saya di Tahunnya aja, tahunnya. 2020. Tahun 2020. Berarti 2019, 2018 belum pernah Belum. jumpa. Belum, ya, ya. Tapi mendengar nama Mustafa dan Tovan? Saya baru dengar karena ada satu urusan rumah yang ada kasusnya juga. Jadi Topan itu datang ke rumah saya untuk mengenai hal itu. Tahun 2020. 2020. Jadi 2020 udah kenal dengan Topan. Bulannya Saya nggak ingat. tidak ingat ya, tapi 2020. Ya, ya. Oke. Bagaimana kedekatan Mustafa alias Tovan dengan ibunya? Mustafa adalah broker, salah satu broker yang dipercaya oleh ibu saya untuk mengurus rumah, untuk menjual rumah. Sebentar ya, Ya. supaya kita ini satu lama. Ibu saudara ini yang bernama Ibu Zurni ya. itu pekerjaannya apa? Ibu saya gini, ibu saya itu sejak 30 tahun yang mulia sudah di real estate. Mobil estate, Ya. properti. Ya, jadi rumahnya udah cukup terkenal di Kemang ini. Ya, ya. Begini, itulah yang supaya apa kok ada broker. Ya, ya, benar. Itu kan pasti ada Ya. benang-benangnya. Ya, ya, ya. Itu ya maksudnya ya. Ya. Baik. Oke, jadi ibunya memang main properti. Ada izinnya? Ibu saya, Iya. ibu saya main properti, saya nggak tahu ya, bukan urusan saya. Tapi ibu saya udah dari dulu jual rumah dan bukan sebagai orang properti ini, apa namanya? Bukan orang properti yang kayak punya kantor gitu. Nah, jadi beli rumah, bikin, jual, bikin ada untungnya, bikin lagi, jual. Jadi seperti itu. Jadi lebih pribadi gitu, bukan. Jadi bukan seperti Ray White atau apa gitu, Bukan, bukan. bukan. Itu maka saya tanyakan Ya, ya. izinnya ya. Jadi kalau Walaupun ada Dengan- rumahnya yang disewakan, menyewakan jasa reward dan lain sebagainya. Gitu. iyalah, jadi kan di negara ini semua kegiatan usaha harus ada pajaknya, harus ada izinnya. Tapi ini pribadi ya. Ya. Boleh saya tahu apakah mengenai harta-harta yang dijual beli itu masuk ke laporan tahunan ibunya? Wah, ini saya nggak tahu Pak, bukan urusan saya itu. Iya, kan boleh tahu. Berarti Ya, saya nggak tahu. tidak tahu. Ya. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Setahu saksi, ada berapa rumah yang siap dijual beli pada waktu membuat laporan di kantor polisi? Sekarang ini maksudnya. Pada waktu membuat laporan di kantor polisi Ya. di Januari, itu ada berapa properti seluruhnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Oke. Yang bermasalah, apakah yang di apa ini di Paradise maupun yang satu lagi 24B atau ada yang lain lagi? Ada beberapa kasus lain dan masih ada yang ke depan satu lagi yang apa namanya, yang telah menjadi kasus juga. Oke. Lebih dari 3 berarti yang berkasus? Lebih dari 3. Oke. Apakah saksi mengetahui, karena dalam dakwaan pada Oktober 2019 ibunya itu meminta kepada Mustafa ataupun Tovan untuk menjualkan rumah yang di Paradise? Saya Tahu? Tidak tahu. Pernah ibunya bercerita? Tidak. Tidak pernah tahu ya. Jadi taunya Tovan ini adalah properti, Ya. punya perusahaan atau pribadi? Sorry, maaf gimana? Punya perusahaan Jadi ini jelas. Maksudnya untuk status Topan. iya. Status Topan tadi kan tadi terkait ke broker ya. Broker ya. Iya kan broker ada perusahaan ada tidak yang mulia. Bukan Maka saya mau perusahaan. tanya, Bukan. maka saya mau tanya. Ya, Pribadi juga. pribadi. Oke. Kapan saksi terakhir ketemu dengan Mustafa ataupun Topan? Sewaktu terakhir itu, oke. Tanggal kalau nggak salah 11 November ketika dia ditangkap gitu dia. 11 November. Kalau nggak salah 11 ya, tapi pas hari di mana dia ditangkap OTT untuk kasus rumah 24B. Oh, jadi dia termasuk di OTT juga di kasus yang satu lagi ya. Ya, Nah, untuk kasus ini, maksudnya gimana? untuk perkara ini yang kita periksa ini, ya. Paradise, Ya, Tovan ini jadi tersangka atau tidak? setahu saya tidak.
Tidak ya? Tersangka. Oke. Apakah saksi tahu bahwa ibunya pernah menerima aliran dana sebesar 500 juta di rekening BCA? Saya mendapatkan informasi itu, tapi saya tidak tahu kebenarannya. Jadi bukan saya. Ya, ini ada di dakwaan. Ya. 500 juta ada terima rekening BCA milik Jurni Hasim Jalal pada Bank Mandiri. Jadi dari BCA ditransfer 500 juta ke rekening Mandiri. Ada Ada di tujuan untuk membeli rumah. ya, oke. Ya, membeli. Itu salah, maaf ya. Karena Lah ini dakwaan saya baca. Ya, ya. Saya Ya, oke, baik. saya baca dakwaan aja ini kan Ya, ya, gitu. ya. Kalau bukan ya berarti dakwaannya salah. Ya. Sebentar. Baik. Tidak tahu, tidak tahu. Baik. Tapi saudara bisa tanya lagi masalah 500 juta itu kepada si ibu itu kan? Ya. Itu jadi saksi. Ya. Ya. Apakah saksi tahu peristiwa apa yang terjadi pada tahun 2020 sekitar bulan April di Jalan Haji Alwi nomor 99 Tanjung Barat, Jagakarsa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Saksi itu katanya tadi sudah memberikan BAP. Di sini tanggal 16 Februari tahun 2021. Hanya satu kali? BAP-nya kalau nggak salah ya. Satu kali. Pada saat di BAP, apakah sudah ada penahanan terhadap Freddy dan kawan-kawan? Ini 2021 ya. Pada saat di BAP tanggal 16 Februari 2021, apakah Freddy dan kawan-kawan sudah ditangkap atau ditahan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Bisa dicek ya. Ya. Saksi pada saat memberikan keterangan di sini dikatakan dengan pelapor Yurmis Nawita dan terlapor adalah Freddy Kusnandi dan Aryani Nustaria. Kenal dua-dua ini? Dengan Yurmis Nawita. Bukan, ya. dengan Freddy Kusnadi dan Aryani Nggak kenal. Nustaria. Ya. Pernah dengar namanya? Saya dengar nama ketika mulai melakukan penyelidikan. Baru mulai keluar nama Freddy. Freddy. Kalau Aryani Nustaria tidak ada. Nah, di dalam BAP di sini saksi ditanya nomor 8. Apakah saudara mengetahui dengan cara bagaimana terlapor melakukan perbuatan pemalsuan dan atau membuat akta palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana yang dilaporkan Yurminaswita kepada pihak kepolisian? Jelaskan. Apa jawabannya? Silakan dibaca. Mohon dibacakan ke saya karena saya seperti saya katakan tadi memori saya nggak terlalu Oke. bagus. Jawabannya Ya. saya tidak mengetahuinya. Oke. Jadi saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemalsuan, membuat akta palsu dan menyuruh menempatkan dan seterusnya. Ya. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui karena tentu itu hasil itu hal yang diselidiki oleh polisi. Bukan. Yang saksi yang Tidak kita tahu, tanya tidak tahu. tidak tahu kan? Ya. Yang Jadi saya tahu adalah bukan, Ya. sesuai dengan pertanyaan. Ya, ya. Ini kan BAP. Ya. Ah, saya bukan tanya yang tahu, kan ditanya ini. Ya, ya. Apakah saudara mengetahui dengan cara bagaimana terlapor ini dan seterusnya? Ya. Saksi tidak tahu. Jawabannya saya tidak mengetahuinya. Masih tetap jawabannya saya tidak tahu. tidak mengetahuinya, ya. Jadi tahu makna tidak mengetahui. Apa maksud saudara? Saya nggak akan bertanya. Lah, kalau bilang saya tidak mengetahui sementara dari tadi ngoceh, ini ganti nama, ganti ini segala macam. Jadi bertentangan keterangan saksi Faktanya. dengan isi BAP-nya. Ya, faktanya adalah sertifikatnya sudah ganti nama. Itu kan fakta, ya kan? Nah, kedua, faktanya adalah keterangan dari figur. Bahwa Iya. dia terlibat dalam proses. Kaitan mengenai nomor 8. Ya. Di sini kan tidak tahu apakah itu ada pemalsuan atau membuat akta palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu. Kan nggak tahu.
Yang saya tahu ada aksi kejahatan, ada aksi pemalsuan. Apa kejahatannya? Kejahatannya adalah kita tidak pernah menjual. Oke, dan itu, kenapa jawabannya di sini saya tidak mengetahuinya nomor 8? saya tidak mungkin nuansanya juga bukan yang dimaksud dalam dalam pertanyaan lain mungkin terlihat ya. Tidak ada pertanyaan lain kaitan itu, hanya ini saja. Coba bacakan nomor 8. Baca pelan-pelan dan keras. Saudara Maskernya dibuka. dengan Maskernya dibuka. apakah saudara mengetahui dengan cara bagaimana terlapor melakukan perbuatan pemalsuan dan atau membuat akta palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dilaporkan oleh Yurmis Nawita kepada pihak kepolisian? Jurmis ngambil palsu maksudnya. Kan Jabir kan tidak tahu karena memang saksi itu tidak tahu bagaimana caranya dilakukan. Ya. Kan Jabir saksi tidak betul dari apa yang Tidak begitu yang mulia. Dia bilang ini ganti nama, ganti nama. Tadi dia bilang ada kejahatan. Sementara kejahatan di sini jelas. Sebentar ya. Ini ya. Dia kan berkait orang saksi. Saksi dari apa? Dari saksi itu dia mendapatkan informasi dari lewat saksi itu sehingga itu ganti nama itu ada. Bukan. Saksi dari situ, wah ini ditengarai ada tindakan yang tak benar, Ya. sehingga saksi akhirnya melakukan itu. Ya. Itu masalah caranya seperti apa? Ya. Itu bisa. Itulah Pada polisi. Ya. Itu. Jadi katanya jelas, pergantian nama itu ada kejahatan. Sementara kejahatan yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah melakukan perbuatan pemalsuan, membuat akta palsu, atau menyuruh menempatkan keterangan palsu. Tidak ada kejahatan yang lain. Ini yang saya pertanyakan. Kejahatan apa? Nah, kalau yang ini nggak tahu kejahatan apa lagi. Kan saksi yang bilang ada kejahatan tadi. Nah, begini. Jadi oke dari saksi ya seperti itu. Ya, ya. Keterangannya. Ya. Kalau saudara merasa itu keterangan saksi itu tidak tepat, Ya. ataupun tidak sesuai dengan apa yang saudara berikan, silakan keluarkan di dalam. Jadi begini yang mulia. Jadi kalau saksi sembarangan bicara, kasihan yang di sana yang mulia. Sekarang sebetulnya saksi membuka sebenarnya apa yang sebenarnya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Jadi saya mau mengatakan makanya Dia bilang tadi kejahatan. saudara diam dulu. Lah, Saudara diam dulu. yang mulia membela saksi. Saya bisa pula yang mulia kalau begini ceritanya. Silakan saudara. Itu Ya nggak bisa. gini loh. Karena dia bilang tadi kejahatan. Nanti dulu saudara. Kenapa yang mulia tidak melihat dari sisi kami? Kenapa mesti dari sisi sana? Ya, coba gini loh. Gini loh, ya saudara. Saudara yang dulu. Jadi apabila ada keterangan saksi yang ternyata itu tidak pas, saudara, saudara dapat itu dari nota pembelaan saudara. Itu saudara di sini menggali dari saksi ini, dari saudara berikan ini saksi-saksi. Ternyata saksi A, B, C, D keterangan begini, A, B, C, D ini. Nah saudara simpulkan sendiri. Nanti saudara berikan dari pembelaan itu. Itu. Katakan dulu. Jadi saya minta ini saksi tidak jujur. Saya minta dicatat, itu hak saya. Ya, tidak jujur. Karena katanya tadi ada kejahatan. Sementara di sini katanya dia tidak mengetahuinya. Perkara saya membuat keberatan dalam itu saya itu masalah lain lagi. Jadi sudah menodai persidangan ini. Saudara, ya. Ya. Saudara kan bicara bahwa saksi ini tidak jujur. Saudara sampaikan di dalam pembelaan ini tidak jujur. Saudara komentari nanti. Itu begitu. Kalau saya tidak buka dalam dialog dengan yang mulia, dari mana tahu? Justru ini sekarang sudah masuk. Oke, saya lanjut sekarang. Sampai Santai, aman. Saya diplomat Pak, jadi hal kayak gini sangat biasa. Oke, kenapa rumah ini dibuat di atas nama siapa tadi ini? Yurnamis Wita. Yurmis Nawita. Tidak tahu Pak. Itu urusan ibu saya, bukan urusan ibu saya, bukan urusan. Tadi saksi mengatakan ada beberapa yang punya permasalahan juga. Apakah sama kurang lebih permasalahannya? Ada satu kasus yang melibatkan salah satu orang terdakwa di sini.
Umumnya sih mirip-mirip, selalu memperebutkan sertifikat. Selalu memperebutkan sertifikat. Kapan Dan selalu sertifikat? mentargetkan ibu saya. Ya, kapan sertifikat yang di Paradise ini berpindah kepada Freddy? Silakan tanya polisi, saya nggak tahu. Tidak tahu. Kalau polisi nggak pernah dihadirkan di sini. Ya, tanggalnya saya nggak ngerti ya. Ya. Tapi yang jelas sudah berubah ketika dicek. Saya tanya, kapan sertifikat yang atas nama Yurmisnawita berpindah kepada Freddy? Saya kira mungkin Pak Indah saya yang tahu ya. Ya. Bilang saja, Pak. Saya nggak tahu. Kalau tidak tahu sudah. Nggak tahu. Tidak tahu. Ya. Ya. Kapan balik nama terjadi sertifikat atas nama Yurmisnawita kepada Freddy? Saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa sudah terjadi. Ketika saya telepon, ya, itu aja. Oke. Apakah saksi mengetahui pada waktu mana tadi? Oh, di sini. Pada waktu Mustafa alias Tovan sebelum bertemu dengan Freddy ada yang namanya Lilin Marlina. Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Oke. Apakah saksi tahu dengan Agus Gunawan? Tidak tahu. Shirley? Shirley baru tahu setelah tertangkap. Apa hubungannya dengan Freddy? Silakan tanya Shirley. Ya. Bukan, saksi tidak tahu Tidak tahu. hubungan antara Shirley dengan Freddy. Tidak tahu. Silakan tanya. Bukan porsi saya untuk menjawab, tapi antara mereka ada keterangan. Saya nggak perlu, saya tanya. Kalau tidak tahu ya sudah. Ya, oke. Tidak tahu ya? Ya. Ya, saya. Iya, ada kasih kuasa ya. Kami lanjutkan yang mulia. Apakah rumah yang sudah beralih nama sertifikat tadi ke Freddy saat ini dikuasain oleh siapa? Sekarang ini keluarga saya yang kembali menguasai. Bisa sebut namanya spesifik? Keluarga saya. Ya, Keluarga. ibu saya dan saya. Oke, jadi yang menguasain adalah Ibu Juhri dengan saksi. Ya, secara fisik maksudnya kan. Iyalah yang Ya. menguasain. Ya. Ya. Maksudnya dalam arti rumah itu sekarang gemboknya di kita. Gitu. Ya. Apakah
terhadap peristiwa kejadian yang sekarang dipersidangkan ini, Ibu Jurni Hasim Jalal itu mengalami kerugian sekitar 13 miliar rupiah? Untuk kasus ini, kasus Paradiso ini, tergantung harga rumahnya berapa. Kalau harga rumahnya segitu, tapi kalau menurut saya sih lebih. Harga rumah bisa 15 sampai 18 M. Jadi sudah rugi 18 miliar rupiah. Saya nggak tahu harga rumahnya ya. Oke, Tapi yang jelas, sekarang di 13 miliar saja karena dakwaan 13 miliar. Oke. Apakah sudah mengalami kerugian sebesar 13 miliar rupiah? Dari segi sertifikat yang berubah nama, iya. 13 miliar rupiah itu uang ya. Bukan nilai rumah. Ini rupiah. Mengalami kerugian sebesar Rp 13 miliar rupiah atau senilai rumah yang berada di komplek Eksekutif Paradise nomor sekian. Sebesar itu kerugiannya sekarang. Karena bukan milik kita lagi. Jadi bukan milik Ibu Jurni lagi sekarang, Ya. tapi dikuasain oleh oleh Ibu Zurni lagi. Karena Freddy sudah keluar dari rumah itu kan. Jadi siapa sekarang yang memilikinya? Tetap atas nama Freddy. Yang memiliki rumah, bukan sertifikat. Enggak, pemilikan yang syah atas nama bukan syah. Pemilikan di atas kertas atas nama Freddy. Sekarang. Ya. Di sini di BAP nomor 13. Kami mau tanya, itu kapan pembelian Paradise tadi? Tahun berapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang jelas sudah lama karena dari dulu sih ibu saya udah punya rumah di sana. Jadi di sini berdasarkan fotokopi sertifikat milik 815 bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2012. Namun saya tidak mengetahui kantor notaris mana yang mengurus jual belinya saat itu. Ini keterangan saksi kan? Berarti saksi tahu itu pembeliannya tahun 2012. Saya tidak ingat, tapi yang jelas yang saya tahu rumah itu milik ibu saya itu aja. Kapan proses jual belinya saya tidak tahu. Tidak tahu. Terakhir, apakah di dalam PPJB? Tadi PPJB dikasih lihat juga Pak Jaksa. AJB. Bisa dikasih lihat? Dengan sertifikat? Apakah itu yang dimaksudkan? Ya, kan katanya sudah balik nama. Apakah itu yang dimaksudkan? Ya. Dengan sertifikat apakah itu? Tidak. Tidak pernah ya? Di kantor polisi, jadi baru lihat pertama kali di sini. Saudara terdakwa ya, pertama dari Nadia, atas keterangan saksi, apakah ada yang tidak benar? Saudara Nadia, Dia memang nggak mengetahuinya. ya, gimana keterangan saksi? Ada yang benar? Saya kurang tahu, saya kurang jelas saja. Semuanya kurang jelas.
Jadi ada dua keterangan yang mulia. Yang pertama adalah perbincangan dengan Bu Yun mengetahuinya bilangnya dari pengacara saya yang datang ke rumah beliau. Nah, Tapi kalau dari saudara akan punya kesempatan seluas-luasnya nanti untuk memberikan keterangan pada waktu di pasal. Nah, sekarang saksi sudah menerangkan tadi. Saksi sudah menerangkan atas keterangan saksi. Apakah ada yang tidak benar? tentang info mengetahui sertifikat sudah baik nama yang mulia. Nah, gimana? Itu benar atau salah? Dia mengetahuinya dari saudara beliau. Ya, nanti saudara saksi itu dari BPN kemudian dan siapa gitu ya. Saudara tahu siapa yang memberi informasi kepada saudara? Sudah sekian nama? Kan pertama polisi yang mengindikasikan. Nah, kemudian saya tanya orang BPN. Nah, maksud saya orang BPN yang memberikan informasi melalui saudara itu siapa? Oh, ada salah satu staf Pak Menteri yang saya minta. Namanya siapa? Namanya Pak Iing. Pak Iing. Iya, iya. Jadi itu Ya. saksi menerima apa itu namanya dari Pak Iing melalui WhatsApp. Iya. Gimana keterangan Pak ini? Ada yang tidak benar? Justru penyidikan baik yang mulia, saya datang dengan pengacara ke rumahnya Bu Yun untuk memberitahu sertifikatnya sudah baik dengan saya. Nah, Saya saksi tidak menceritakan itu. Saksi tidak menceritakan itu. Yang kami ada, saudara tidak ada punya kesempatan seluas-luasnya. Itu saudara serahkan kepada Jadi kita ambil. untuk para saksi yang lain juga demikian. Walaupun sementara. Saksi yang lain. Tadi ada yang namanya figur. Nah, berkaitan untuk ini memerankan sebagai figur. Gitu. Mungkin ada yang berkaitan itu terus, bagaimana ada yang menjawab. Agus Gunawan. Agus. tidak tahu. Oh, saudara tidak tahu, jadi tidak figur itu tidak, gitu ya? Iya. Saudara yang lain? Yang lain? Ya, ada juga. Baik, yang lain juga semuanya. Ada yang ini yang keberatan? Baik. Baik, terima kasih. Mau langsung meninggalkan. Baik. Terima kasih. Shirley nggak ditanya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih ya. Shirley nggak ditanya. Shirley? Masih di bawah itu ya? Shirley nggak ditanya. Shirley kan? Kok ada ya? Enggak. Dari tanya siapa? Dengar dia. Jam 7.10. Lewat 10. Belum datang, asnya belum datang. Kita periksa aja. Yang satu, Sudah makan. oh, sedang makan. Baik. Iswanto Pak. Iswanto ini saksi itu Paradiso. Paradiso ya. Semuanya. Untuk Paradiso kecuali yang di Kemang. Untuk Paradiso semua. Pokok ya. Ya. Pokok itu saudara pokok kemudian terakhir catatan 14 Juni. Ini tanya. 2 Iya. Siapa namanya?
Iswantoro. Saya dikasih dan saudara Iswantoro. Awi ya, silakan ya. Saudara kenal dengan si Nggak ada Iswantoro. Tidak. Tadi berarti. Tidak pernah. Tidak pernah. apakah saksi yang satu tidak dari Untuk yang di Kemang. oh yang kemana? Ya. Jadi saudara di Sumpah dia Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Nggak ada Iswantoro. akan memberikan keterangan yang benar, Nggak ada. tidak lain daripada yang sebenarnya. Erwin Suyanto. Suyanto. Iya ada. Baik saudara saksi ya. Saudara tahu ada apakah saudara bagaimana? Bagian pemeliharaan data. Ya. Perkara ini ya, ada sertifikat itu. Ya. Apa yang saudara ketahui? Yang saya ketahui sesuai dengan data di buku tanah, Pak, sertifikat 8516 Oh, ini ada. Cilandak Barat itu sesuai dengan data di buku tanah kami awalnya atas nama Nyonya Nurmis Wita. Diterbitkan sertifikat itu pada tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan hasil dari penggabungan sertifikat M47 dan M203 Cilandak Barat dengan luas sertifikat 751 meter persegi. Kemudian berdasarkan surat ukur tanggal 30 bulan 7 2012 nomor 424 garis Cilandak Barat garis 2012. Kemudian dari sertifikat tersebut dilanjutkan dengan adanya HT, Pak, hak tanggungan. Kandungan Ya, hak tanggungan. Kandungan itu kandungan yang keberapa? Sekali atau Yang pertama, yang pertama? dihatikan oleh Bu Yurmis. Ya, Bu Yurmis. Tanggal dengan nomor 7011/2019. Peringkat pertama dibuat oleh PPAT Herlina Tobing Manulang tertanggal 12 bulan 12 2019. Nomor 76/2019 terdaftar di BPN tanggal 26 Desember 2019. Senilai tidak disebutkan di sini, Pak, tapi diagunkan di Koperasi Simpan Pinjam Geraha Gemilang Indonesia. Itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian HT yang pertama itu telah dilakukan Roya berdasarkan surat Roya nomor 007/miring KSP titik GGI garing Roya garing 3 Romawi garing 2020 tanggal 11 bulan 3 2020 dari Koperasi Simpan Pinjam Geraha Gemilang Indonesia. Hak tanggungan nomor 7011/2016 dihapus. Itu tercatat di kami tanggal 19 Maret 2020. Duluannya ya. Ya. Kemudian Nanti lagi.
Kemudian setelah diroya terjadi peralihan dengan dasar akte jual beli nomor 1/2020 tanggal 10 Januari 2020 dibuat oleh Kristanto Edi Nugroho SH selaku PPAT di balik nama dari Ibu Yurmis Nawita kepada Tuan Freddy Kusnadi, tercatat di kami tanggal 16 April 2020. Setelah itu ada proses HT, namun proses HT ini melalui elektronik, Pak. Proyek HT peringkat pertama yang dibuat oleh PPAT Khairina nomor 36/2020 tanggal 19 Mei 2020 diagunkan di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati. Itu untuk peringkat pertama. Dan untuk peringkat kedua dengan nomor 02033/2020 peringkat kedua dibuat oleh PPAT Khairina nomornya 54/2020 tanggal 3 bulan 7 2020 diagunkan sama di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati. Setelah itu ada roya, Pak, peringkat pertama diroya berdasarkan surat nomor 09/107/BSS strip RO HT _KR 11 Romawi 2020 tanggal 12 Romawi tanggal 1 bulan 12 2020 dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati. Hak tanggungan peringkat pertama, hak tanggungan nomor 1746 hapus. Kemudian untuk ada roya lagi tingkat kedua berdasarkan surat roya nomor 09/107/BSS strip RO strip HT KR 12 Romawi 2020 tanggal 1 Desember 2020 dari Koperasi Simpan Pinjam Setia Mitra Sejati nomor hak tanggungan nomor 02033/2020 dihapus. Itu prosesnya masih melalui elektronik karena proses pertama HT-nya HT elektronik, kemudian diroya dengan HT roya elektronik, Pak. Kemudian masih ada satu lagi, Pak. Jadi yang dua peringkat itu sudah dihapuskan melalui roya. Ada lagi HT melalui HT elektronik. Untuk peringkat pertama HT nomor 03956/2020 dibuat oleh PPAT Yeldi Anwar nomor 09/2020 tanggal 4 Desember 2020 dicatatkan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk di Jakarta Pusat. Itu catatannya. Itu sertifikatnya PD. Ya. Sertifikat ini yang berbeda BBN ya. Betul. Apakah sertifikat ini itu saudara ini ya masih di BBN? Ya, ini buku tanah kami. Yang di ini dari Kediri. Ini yang sambutan bersama. Yang satu lagi nggak ada ya? Orang VPN. Di Pak RW, di RW. Iya. Kan katanya Berulang. Emang baru.
itu. Ya, Iya. iya, Iya. iya, Dua ya. iya. Dari Ada di BPM. dari BPN. Ada. Iya. Kalau sertifikat ini merupakan gabungan dari Oh ya, bukan yang dari Yang ini. Freddy. Ini berdasarkan AJB nomor AJB nomor 01 dari 2020. Sebenarnya kan itu di bagian pusat data ya. Siap. Apakah di dalam data itu, apakah kita di situ ada dokumen sebagai dokumen pendukung ya, itu sehingga menimbulkan koordinasi kita. Ya, ada Pak. Jadi yang menjadi dokumen itu dijadikan warkah bagi kami. Kebetulan saya bawa ini. Oh ya. Ya. Sehingga bisa seperti ini. AJB-nya, Ya, AJB-nya. AJB-nya ada. Bentar. Ya si Mas Aditya ya silakan ya. Ya. Ini AJB warkah AJB kami. Ya. Ini saya beri kepada si Kelly. Ada. Saya kalau pakai semua ini.
beralihan kepada dia. Iya, permohonan kayak gitu. Betul-betul. Beralih. Saya tahunya dari adanya laporan polisi. Ini saja sepanjang apa itu apakah ada yang dibutuhkan ada di data Betul. Jadi penulis saudara saksi pada saat pengecekan langsung ke lapangan. yang keras ya. Saksi pada saat pengecekan ke lapangan, apakah saksi ada? Kalau untuk proses balik nama sertifikat, balik nama dari orang-orang, itu kita tidak pernah melakukan pengecekan lapangan. Karena kita percaya sama PPAT yang membuat akte tersebut. Berarti dasar dari PPAT yang Berdasarkan dari PPAT. terhadap objek yang dibalik nama itu, apakah tidak ada pengawasan, ibaratnya pengecekan langsung ke lapangan? Tidak, tidak ada. Pengumpulan tanah dan lain-lain. Tidak, karena ini adalah proses balik nama sertifikat yang dasarnya adalah akte jual beli yang dibuat oleh PPAT. Jadi ini sudah kewenangan dari PPAT. Berarti sudah berdasarkan PPAT, sudah berdasarkan dari sebelumnya ini. Betul. Hukum dari situ. Ya, makanya baca demikian. Saudara saksi, tadi saya dengar bahwa saudara di bidang administrasi arsip ya, Pemeliharaan data. pemilihan data ya. Iya. Oke. Pada saat permohonan sertifikat kepada BPN dengan syarat-syarat yang ditentukan, pernah tidak menerima surat dari pemohon akte jual beli itu siapa dan siapa? Permohonan itu dilakukan melalui loket di BPN Jakarta Selatan. Lalu bicara siapa pemohonnya itu sudah tertera di dalam warta kami. Siapa yang mohon? Karena di sini disebutkan yang mohon itu sesuai dengan surat permohonan adalah Troy Melani Setiadi selaku kuasa dari Freddy Kusnadi. Itu didaftarkan melalui loket, kita tidak tahu. Menerima kuasa dari Melani. Dari Freddy Kusnadi. Di ruang kami tercatatnya seperti itu. Jadi yang mohon, yang mengajukan permohonan balik nama tersebut tercatat di sini Kong Melani Setiadi selaku kuasa dari Freddy Kusnadi. Oh, Melani ya. Ya. Dalam kuasa tersebut apa pengurusan sertifikat itu? Apa dia seorang lawyer atau notaris? Kalau berdasarkan catatan di sini dia mengaku sebagai ibu rumah tangga. Rumah tangga. Iya, jadi bukan dia sebagai profesi notaris atau belum sesuai dengan data di sini. Dari Om Melani itu. Iya. Oke. Berapa lamakah permohonan dengan syarat yang telah ditentukan proses bisa balik nama? Berdasarkan data yang ada di kami, sertifikat tersebut didaftarkan pada tanggal 14 April sesuai dengan tanda terima yang bersangkutan. Kemudian sertifikat itu jadi pada tanggal 16 April 2020. Itu. Ya. Apakah saudara pernah jumpai dengan kuasa yang tadi disebutkan Kong Melani? Tidak. Tidak. Ya. Kong Melani. Ya.
kreditif tadi. Ya. Kalau itu kan sebagai tadi saudara katakan bahwa dia itu pengacara di rumah tangga. Ya. Apakah bisa memang? Ya, siapapun bisa dijadikan kuasa untuk mengurus di tempat kami, Pak. Siapapun bisa dirasakan. Ya, apakah dia itu jabatannya sebagai orang PPAT atau dia sebagai suruhan daripada Pak PDIP menjadi orang yang mendaftarkan ke kita. Bisa. Panjang. Iya. Itulah supaya kita. Iya. Sekarang baru tahu sekarang kalau itu bisa. Terus kalau begitu, fungsi dari PPAT itu apa di situ? PPAT itu fungsinya hanya untuk membuat akte jual beli, tetapi diberi keleluasaan kepada PPAT untuk bisa mendaftarkan ke kami, ke BPN, atau diserahkan kepada penjual, pihak pembeli, dalam hal ini Freddy tadi, untuk dia mendaftarkan sendiri atau dia menguruskan kepada pihak lain. Ya. Saudara saksi ya, pada saat pemohon sertifikat balik nama setelah jadi kemudian diumumkan melalui umum surat kabar atau langsung disampaikan kepada yang diberi kuasa. Sesuai dengan data di kami, sertifikat yang sudah jadi berdasarkan akte jual beli berdasarkan jual beli itu bisa langsung diambil di loket pengeluaran kantor BPN Jakarta Selatan. Jadi tidak mesti harus diumumkan di surat kabar. Berdasarkan apa pengambilan itu? Berdasarkan tanda terima yang dia punya. Setelah jadi tanda terima itu diserahkan ke bagian pengeluaran sertifikat. Kemudian dikeluarkanlah 301A untuk tanda terima dari kami. Kemudian tanda terima yang dia punya yang bersangkutan dikembalikan kepada kami. Seperti itu. Ya. Cukup yang mulia. Ya. Oke, saksi. Izin yang mulia. Tadi belum dijelaskan saksi itu tugas sehari-harinya apa sebenarnya? Saya tugas sehari-hari adalah sesuai dengan data yang saya sampaikan ketika diperiksa polisi. Saya memproses surat pendaftaran, surat SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Jadi saksi hanya bagian SKPT. Benar. Jadi tugas saya adalah pertama sesuai dengan tugas yang disediakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta. Oke, pendek aja. Di kantor itu lantai berapa tempatnya? Ruangannya? Lantai 2. Ya. Di bagian hukum segala macam itu ya? Ya. Yang saksi terangkan itu memang saksi yang nanganin atau orang lain? Saya terangkan sesuai dengan surat tugas yang saya. Yang saya tanya, yang saksi terangkan ini, yang saksi kerjakan atau orang lain yang kerjakan atau bidang lain? Saya yang kerjakan. Yang bagian mana yang saksi kerjakan? Yang bagian pemberi penjelasan kepada polisi. Tolong yang mulia, nggak nyambung nih. Ya. Sesuai dengan data di kami, daftar yang dijadikan dasar untuk permohonan tercatat seperti itu. Jadi ada logika dasar dulu. Di sinilah letak kelemahan daripada terbitnya sertifikat yang bermasalah. Di pengadilan ini boleh mewakili, tapi ada surat kuasa. Ada surat kuasa yang mulia. Surat kuasa apa namanya? Surat kuasa untuk mengurus
balik nama sertifikat sudah kami. Jadi siapa saja boleh disulit. Ya boleh saja. Boleh saja. Yang penting kan yang pemilik sertifikat mengajukan boleh tadi. Nah, untuk meneliti kebenarannya itu tugas siapa? Meneliti kebenaran sebagai petugas loket kami begitu. Kamu pernah mempunyai tugas meneliti kebenaran surat kuasa? Ya kita sesuai dengan data yang kami terima saja. Pernah tidak? Pernah. Caranya gimana? Kita lihat ada surat kuasa, kemudian ada KTP pemilik surat kuasa, kemudian ada KTP pemberi kuasa. Itu bisa dijadikan dasar untuk Ini perlu poin ini kami harus sumber jawabannya. Karena ini apa loh kayak DPKB mobil sama berpindah ke DPKB. Kalau anggarannya itu cuma 100 Miliaran ini. kalau sampai dia puluhan miliar per hari ini perlu kami teliti juga kebenaran keterangan begitu sulitnya bisa berpindah. Tapi kalau kan kami bilang itu notaris boleh lah, karena notaris itu pejabat ketua aturan dia sudah suka. Tapi kalau disuruh lah cakap tetangganya, ya, bagaimana anda memproses? Disuruh misalnya asisten rumah tangga untuk mengalihkan hak atas tanah. Yang tidak mengerti apa? Yang penting tanda tangan itu semua. Ini yang sekarang. Ya, jadi kaitan pertanyaan kami tadi sebagian sudah dipertanyakan oleh Yang Mulia. Karena saksi kan menerangkan kegiatan mulai tanggal 14 April sampai dengan roya-roya dan seterusnya. Maka saya tanya, apakah saksi yang melakukan itu atau orang lain atau bidang lain? untuk proses balik namanya di bagian kami. Kami itu Ya. saya atau banyak orang? Bagian kami itu bagian Saya tanya saksi bukan? bukan. Lah kalau tidak bukan kan pendek saya bicaranya, bukan ya? Bukan. Jadi saksi sekarang menerangkan perbuatan orang lain dalam persidangan ini. Ya, sesuai dengan data di buku tanah kami. Kan begitu. Oke. Ini terkait juga dengan dakwaan. Di sini dikatakan pada tanggal 16 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di kantor Badan Pertahanan Negara Jakarta Selatan, Jalan H. Alwi nomor 99 Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Apakah itu tempat saksi? Ya, betul. Apakah saksi tahu apa yang terjadi pada tanggal 16 April atau setidaknya pada bulan April atau setidaknya pada tahun 2020? Tidak tahu. Tidak tahu. Cukup Yang Mulia. Terdakwa ya, keterangan saksi. Saudara terdakwa ulama yang tadi yang membuat permohonan atas keterangan saksi ini ada yang tidak benar atau benar. Saudara Freddy, gimana? Ya. Apakah ada yang tidak benar? Prosedurnya memang saya sesuai dengan prosedur yang sesuai SOP. Saya berikan kuasa karena memang Artinya dulu gini, artinya benar sehingga terbit sertifikat atas nama saudara kan itu. prosedurnya udah Prosedurnya itulah. Jadi kan, dia juga akhirnya terbit ya. iya kemudian di Oke, termasuk si saudara, termasuk si saksi yang mohon. Memang nggak ada. Namanya nggak ada dia. Ada. Ada di situ apa ya di situ ya? Baik, Bapak itu dokumen-dokumen itu ya yang disampaikan tadi yang pendukung ya. Iya. Baik. Untuk para saksi yang lain ada yang masih tanggapan? Dan yang mulia sesuai dengan SOP. Ya. DPR. Atas
Artinya nggak keberatan, saudara. Saudara ngajukan sudah. Gitu. Terus yang lain semuanya. Ya udah, semuanya ada keberatan ya. Yang keberatan silakan tampil apa yang diberangkan.